kejinya, maaf ya, dia tuh melakukan masturbasi sambil memotret anunya lah si Nomoto ini. Dia kan masih kecil ya, masih umur 5 tahun. Hai gengs, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat terus ya di rumah. Kalian harus tetap ngejaga sosial kalian loh sama temen-temen kalian, jangan sampai putus ya. Soalnya itu tuh penting banget. Kasus yang kali ini tuh aku mau bahas tentang orang yang bener-bener minim banget akan sosial, termasuk keluarga dan temen-temennya. Nah, walaupun physical distancing, tapi kalian kan ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa ngebantu kayak Zoom, ada WhatsApp, terus lu juga bisa TikTokan bareng sama keluarga lu seru-seruan. Apaan lagi coba? Kalau biasanya kan masing-masing sibuk-sibuk sendiri, ya kan? Orang yang gue mau ceritain ini tuh termasuk pembunuh berantai dan psikopat yang paling sadis yang ada di sepanjang sejarah Jepang. Wow, emang dia sadis banget sih. Pas gue riset aja kayak jijik gitu loh, kayak dia makan, dia minum, terus kelakuannya itu loh, kayak macam-macam deh. Kenapa bisa paling sadis gitu sih? So, let's find out! Jadi orang yang mau gue ceritain tuh namanya Tsutomu Miyazaki, yang lahir di Itsukaichi, Jepang, 21 Agustus 1962. Berarti sekarang umur berapa ya? Ya, segitulah. Dia tuh lahirnya prematur. Soalnya dia lahir dari ayahnya yang berhubungan secara menyimpang dengan kakaknya sendiri. Dia tuh masih kecil banget. Kalau gue search sih, di bawah 37 minggu itu termasuk prematur. Dan dia juga pergelangan tangannya tuh kayak hancur gitu loh. Jadi kalau misalkan dia mau megang sesuatu atau dia mau pakai tangannya ini tuh, dia tuh harus ngegerakin dari lengannya gitu loh. Jadi kayak susah deh, pokoknya dia susah aktivitas sama tangannya sendiri. Itu yang nambah-nambah dia tuh jadi pemalu, dia tuh nggak mau bergaul sama temen-temennya. Dan ditambah lagi keluarganya tuh bener-bener kayak nggak nerima dia gitu loh, kayak dia nggak mau diakuin gitu loh. Tapi ya, nih kan dia 4 bersaudara, ada kakaknya yang perempuan, terus si Miyazaki ini sama 2 adiknya yang perempuan. Loh, kan ayahnya sama ibunya udah punya anak, makanya dia punya kakaknya kan. Terus dia, lah, anak haram dong. Jadi ya wajar ya gengs kalau misalkan ibunya nggak mau nerima, adiknya juga mungkin masih kecil kan. Jadi ngelihat kakaknya yang berbeda, yang bisa dibilang kurang sempurna lah, pasti dia juga agak aneh kan. Dia tuh masuk di SD Itsukaichi. Dia juga di sekolah tuh dikucilkan. Ya udah di keluarganya dikucilin, temen-temennya juga ngebully dia. Ya wajar lah ya kalau misalkan dia jadi orang yang bener-bener pendiam, terus dia bener-bener ngekat semua, nggak mau sosialisasi lagi sama orang, karena dia tuh ngerasa orang tuh cuma bisa nyakitin dia doang. Makanya dia lebih milih untuk ya udahlah gue hidup sendiri aja daripada gue disakitin gitu loh. Berarti pada intinya dia tuh terlahir dan besar dengan kekurangan kasih sayang, dengan kekurangan sosial, dengan kekurangan didikan orang tua, karena orang tuanya sendiri pun nggak mau mengakui keberadaannya dia kan. Tapi dia tuh sebenarnya sempat menjadi siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dia juga sempat pernah punya cita-cita buat jadi guru bahasa Inggris, makanya dia tuh pengen banget untuk sekolah di Meiji University. Tapi karena nilainya tuh terus-terusan merosot, akhirnya dia nggak diterima tuh di sekolah itu, nggak diterima di universitas itu. Dia tuh kecewa sama dirinya sendiri, jadi nambah, dia udah kurang kasih sayang, nggak punya temen, depresi, terus dia juga jadi makin nggak percaya diri dong, karena dia juga ngerasa kecewa gitu sama dirinya sendiri. Akhirnya dia tuh kuliah negeri di Itsukaichi juga. Dia mengambil jurusan teknik fotografi, gengs. Akhirnya pas tahun 1980-an tuh dia balik lagi ke rumah orang tuanya. Di situ tuh dia tinggal sekamar sama kakak perempuannya. Ya mungkin lebih dewasa lah, jadi udah bisa lebih nerima gitu. Dia tuh sebenarnya keluarga yang cukup berpengaruh lah di Itsukaichi. Dia tuh punya percetakan koran
yang lumayan terkenal, tapi dia tuh nggak mau ambil andil juga, dia nggak mau bantuin orang tuanya untuk majuin perusahaannya. Pokoknya dia menolak ayahnya saat dia disuruh untuk membantunya. Tapi di rumahnya itu untungnya dia masih tinggal sama kakeknya. Nah, satu-satunya orang yang mau nerima dia, satu-satunya orang yang bener-bener tulus mau nemenin dia, mau ngedukung dia, itu tuh cuman kakeknya. Akhirnya dia lumayan lah merasa ada yang sayang sama dia. Tapi mimpi buruknya pun tiba. Kakeknya nggak bisa tinggal selamanya. Kakeknya tuh meninggal dunia di Mei 1988. Dia sedih, dia nangis, dia depresi. Akhirnya itu yang ngebuat dia tuh jadi lebih-lebih lagi mengucilkan diri sendiri. Dia bener-bener ngerem dirinya sendiri di kamar. Ya gue nggak ngerti sih kakaknya kemana, cuman dia pokoknya dikabarkan bener-bener gak mau sosial lagi. Di situ dia tuh jadi main game terus. Pokoknya dia tuh di situ mengerem dirinya sendiri lah di kamar gitu. Sampai saudaranya ngegap si Miyazaki tuh lagi ngintipin waktu dia mandi. Marah lah saudaranya itu, dia ngadu ke mamahnya, dia marah-marah. Si Miyazakinya tuh bukannya minta maaf, bukannya nyesel, bukannya apa, tapi malah marah balik. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang pernah diserang. Mamahnya juga pernah diserang. Jadi kan waktu dia mengurung diri tuh dia cuma main game doang ya di kamar. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau apa. Ya dimarahin lah sama mamahnya, orang udah gede kan. Tapi tetap aja dia nggak mau, malah dia marah-marah tuh ke mamahnya. Setelah kejadian itu muncul nih kasus pertama dia. Jadi waktu dia nih lagi jalan-jalan, udah gitu dia tuh nggak sengaja ngeliat ada anak kecil lagi main di halaman rumahnya sendiri. Mungkin dia ngerasa tertarik, dia tuh akhirnya berusaha menculik anak ini dengan cara ngajak naik mobil Nissan Langley. Ya bener Langley pedal. Ternyata udah kenalan tuh namanya Mary Kono anak ini tuh. Nah, si Mary Kono ini tuh dibawa sama si Miyazaki ini jalan-jalan. Dia tuh dibawa naik mobil ke daerah barat Tokyo. Itu tuh kayak di perhutanan gitu loh, gengs. Nah, dia parkir di bawah jembatan. Udah gitu si Miyazaki ini tuh minta izin supaya si Kono tuh mau difoto sama dia. Terus si Mary-nya ini tadinya nggak mau, terus ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Udah gitu dia mau nih difoto-foto. Ternyata cuman motif. Entah gimana caranya, akhirnya si Miyazaki ini tuh nyekek si Mary Kono hingga tewas. Setelah tewas nggak sampai di situ, dia tuh langsung narik si mayatnya. Terus dia ngebuka semua bajunya, dia simpan tuh baju, tapi mayat itu sama dia dibuang ke hutan di dekat situ. Terus 5 bulan kemudian tuh entah ada angin apa, pokoknya dia tiba-tiba pengen datengin lagi ke TKP, tempat dia ngebuang si jasadnya si Mary Kono ini. Ya pastilah ya 5 bulan udah kerasa bau busuk. Terus dia tuh memotong-motong jasadnya, terus dibawa ke rumahnya. Jasad 5 bulan dibawa ke rumah, kan baunya udah kayak apa. Terus dia nyimpen kaki sama tangannya si Mary Kono di lemarinya. Sedangkan bagian-bagian tubuh lainnya tuh sama dia dibakar sampai jadi abu di halaman rumahnya sendiri. Udah gitu, sadisnya dia ngirimin kotak ke orang tuanya, isinya abunya si Mary Kono, baju, sama beberapa giginya si Mary Kono, sama surat tulisannya Mary, yaitu namanya dari Mary Kono ya. Terus cremated, kremasi, bones, tulang, investigasi, dan proofs, bukti. Nggak tahu apa sih ya, orang tuanya nangis aja ya. Terus dikirimin abu dan baju anaknya. Ya pasti udah tahu lah ya. Akhirnya udah tuh kasus pertama selesai. Kasus yang kedua itu terjadi 1,5 bulan aja, nggak lama-lama dari setelah kasus Mary Kono ini selesai. Itu terjadi tanggal 3 Oktober 1988. Kasus yang kedua ini, si Miyazaki tuh lagi jalan di sekitar pedesaan. Anak yang manis ini tuh bernama Masami Yoshizawa. Dia baru berumur 7 tahun, gengs. Motifnya, Miyazaki tuh menawari Masami tumpangan.
Padahal dia tuh membawanya ke TKP yang dia lakukan bersama Mary Kono. Dia mencekiknya, lalu dia meninggalkan jasadnya 100 meter dari jasad Mary Kono yang sudah dia tinggalkan. Dia menemukan sasaran empuk lainnya bernama Erika Namba. Usianya masih 4 tahun, gengs. Dia sedang berjalan pulang sendirian. Bayangin, anak 4 tahun, cewek, sendirian pulang. Aduh, kok dibiarin ya sama orang tuanya? Akhirnya ya kena lagi nih. Miyazaki memaksanya untuk masuk ke mobilnya tersebut. Lalu dia membawanya ke suatu daerah bernama Naguri, tepatnya di Saitama. Di jalan, Miyazaki tuh sempat nyuruh Namba untuk ke belakang joknya, untuk dia membuka bajunya sendiri, agar si Miyazaki tuh bisa memotretnya dengan leluasa, gengs. Tapi namanya anak kecil ya, dia nggak mau, dia malah nangis. Akhirnya dia memarkirkan mobilnya, lalu dia mencekik anak ini, dia menindihnya, hingga akhirnya dia tewas, gengs. Nah, nggak sampai di situ. Tanggal 6 Juni 1989, dia tuh ketemu sasaran empuk lainnya lah. Dia tuh namanya Ayako Nomoto. Si Ayako Nomoto ini tuh berumur 5 tahun. Dia tuh lagi main sendirian di taman bermain. Orang Jepang gimana sih, anak-anaknya masih kecil udah boleh sendiri kemana-mana. Nah, si Miyazaki ini tuh ngajak si Nomoto untuk naik ke mobilnya. Nah, mau si Nomoto ini tuh, akhirnya dia naik ke mobilnya si Miyazaki. Mereka jalan, terus di perjalanan si Nomoto, namanya anak kecil kan, ngelihat ada yang beda. Dia nanya tuh, "Om, kenapa tuh tangannya?" gitu kan. Si Miyazaki merasa tersinggung, dia marah. Akhirnya nggak butuh waktu lama, dia tuh langsung ngambil sarung tangan, terus sama dia tuh dililitin ke lehernya, terus dicekek gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh meninggal dunia gara-gara dicekek pakai sarung tangan. Nah, sama si Miyazaki ini, si Nomoto tuh dibawa ke rumahnya. Sama dia dibuka bajunya, terus sama dia kayak diseka gitulah badan-badannya. Kejinya, maaf ya, dia tuh melakukan masturbasi sambil memotret anunya lah si Nomoto ini. Dia kan masih kecil ya, masih umur 5 tahun. Karena mulai tercium bau busuk, akhirnya dia tuh memotong-motong atau memutilasi lah jasad si anak ini. Setelah aksinya selesai, dia tuh ngebuang potongan-potongan jasadnya di toilet di pemakaman dekat tempat dia tinggal. Sedangkan kepalanya dibuang di bukit dekat rumahnya. Itu tuh sekitar 230 meter lah dari rumahnya. Dia dibuang tuh kepalanya. Dia tuh kayak menyisakan beberapa potongan kayak tangannya gitu sama dia tuh disimpan. Terus dia minum darahnya dan dia makan daging dari tangannya. Akhirnya karena dia takut menimbulkan kecurigaan, tulang-tulangnya tuh dibungkus sama dia, terus disimpan tuh di gudang rumahnya. Terus 2 minggu kemudian, mungkin karena dia takut, jadi dia tuh ngambil si bekas-bekas tulang tadi yang di gudang, terus dia tuh menuju hutan, terus sama dia disebar-sebar tuh tulang-tulangnya. Sedangkan kayak baju bekas si Nomoto tadi, terus spray sama plastik yang bekas dia bungkus tulang-tulangnya itu tuh sama dia dibakar. 5 hari kemudian, polisi tuh mungkin ada yang ngelaporin kali ya. Nah, dia datang ke TKP dan menemukan potongan-potongan jasad yang dibuang sama si Miyazaki. Tapi dia masih belum tahu siapa pelakunya. Kasus yang berikutnya, 23 Juli 1989, Miyazaki itu melakukan lagi aksinya. Tapi kali ini dia tuh mau menculik 2 orang sekaligus. Dia tuh mau maksa 2 anak ini untuk naik ke mobilnya. Tapi beruntungnya ada 1 orang yang bisa kabur. Dia ngelapor ke orang tuanya, ke ayahnya. Akhirnya ayahnya tuh memergoki si Miyazaki tuh sedang melakukan hal-hal tabu lah terhadap anaknya sendiri. Marah tuh bapaknya. Si Miyazaki kaget, terus dia kabur, lari ke dekat sungai. Dia nggak ketangkep, tapi mungkin ayahnya ngelapor ke polisi. Tapi mungkin karena cepet-cepet, jadi mobil si Miyazaki tuh ditinggal gitu ya di tempat situ. Polisi tuh udah ngejagain mobilnya. Akhirnya nggak berapa lama si Miyazaki tuh mungkin mau pulang untuk ngambil mobilnya. Ketangkep lah di situ, dan Miyazaki ya udah, dia pasrah, dia menyerah kepada polisi. Saat diinvestigasi, dia tuh bener-bener
ngasih tahu bener-bener kronologinya tuh dia ngebunuh siapa aja, dia detailnya tuh kayak gimana, dia tuh kasih tahu semuanya, dan dia tuh bener-bener nggak ngerasa bersalah gitu. Ya dia sih ya udah pasrah aja emang gitu kan. Tapi polisi nggak tinggal diam, dia tuh ngegeledah rumah si Miyazaki dan menemukan banyak sekali video porno, game kekerasan, majalah-majalah dewasa, dan film porno terhadap anak di bawah umur. Kalau di total tuh katanya videonya sekitar 6 ribuan lah. Ditambah lagi ditemukan video saat dia melakukan hal kejinya terhadap 4 korbannya yang kemarin itu. Marikono, Erika, Masami, Ayako, semua dia rekam dan dia simpan. Akhirnya tanggal 30 Maret 1990 tuh diadakan sidang pertama. Si Miyazaki ini tuh dia kayak nggak merasa bersalah, dia nggak mau minta maaf. Dan dia kerap kali ngomong The Red Man. Siapa sih The Red Man ini? Jadi menurut dia itu tuh alter egonya dia. Jadi dia tuh ngerasa di dalam dirinya itu ada yang ngebisikin, kalau misalkan dia melakukan hal-hal tabu ini, kakeknya tuh bisa kembali. Ya gimana? Di pengadilan, si Miyazaki ini tuh nggak ditemenin sama pengacara. Soalnya ayahnya tuh menolak untuk menyewakan pengacara buat membantunya. Tapi nggak lama dari itu, pada bulan Mei juga ayahnya meninggal dunia karena bunuh diri. Mungkin dia depresi, mungkin dia juga stres ngelihat kelakuan anaknya. Akhirnya jaksa penuntut tuh mengatakan dia tuh bener-bener ada penyakit mental yang parah. Tapi hakim tuh masih menganggap dia tuh sepenuhnya waras. Dia tuh melakukan hal ini dengan sadar. Akhirnya putusan hakim turun. 14 April 1997, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara hukuman gantung. Apakah itu hukuman yang setimpal? Komen di bawah ya. Dan pada tanggal 17 Juni 2008, akhirnya hukuman itu pun ditetapkan, dia digantung, lalu dia meninggal dunia di umurnya yang 45 tahun. Makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng biar kalian tahu kalau aku ada update video yang terbaru. Terus untuk kalian yang suka sama video ini, tolong kasih like-nya ya. Dan kalau kalian ada masukan atau mau request video apa, please komen di bawah. See you on another video, gengs!